Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Mukena Day yang ke-18. Jadi apa itu vlog ini? Vlog ini adalah reality show ya teman-teman. Reality show saya bikin online shop baru jualan mukena yang insya Allah ini diupload setiap Rabu jam 19.30. Yang betul-betul reality show ya, keberjalanannya apa saya upload di sini, yang saya lakukan apa saya upload di sini, yang kepikiran apa saya upload di sini. Bagus jeleknya saya upload di sini, yang jelek jangan diikuti, yang bagus coba ikuti, mudah-mudahan berhasil di teman-teman. Oke. Dan ini vlog ke-18. Vlog ke-18 ini udah berarti 18 bagi 4 sekitar 4 bulan ya. Gak kerasa juga ya. Udah 4 bulan. Iya benar 4 bulan ya, 4 bulan lebih. 4 bulan lah, 4 bulan saya bikin vlog ini dan hasilnya masih jauh dari harapan sih. Jauh dari harapan. Oke, yang mau saya update pertama adalah saya update jurnal dulu. Ini jurnalnya Mukena Day ini cash flow ya. Jurnal cash flow-nya ini saya udah minus 7,6 juta teman-teman. Dari tanggal 10 bulan 10 tanggal 3 berarti ya kok 4 bulan ya? Oh, kayaknya ya vlognya memang udah 4 bulan, tapi pencatatan pertamanya tanggal 3 Oktober ya. Ini mungkin pengeluaran pertama ya, dari mulai saya ideation atau rencana saya bikin vlognya juga, ya begitu. Nah ini 7,6 juta saya keluar, dan kalau dihitung sampai detik ini, saya berarti ngerugi sekitar 80.000 per hari. Buat saya masih oke, buat saya masih nggak masalah. Jujur aja budget saya tuh di 100.000 sehari. Ternyata belum berhasil ngebakar 100.000 sehari. Dan perputaran uangnya sekitar di 32 jutaan teman-teman dalam 4 bulan ke belakang. Dan ini lagi dalam, ini net cash flow-nya minus 7,6 karena baru aja hari ini saya urutin dulu. Baru aja hari ini kejual 5 pieces ya. 5 pieces harganya 1,1 juta HPP-nya. Lumayan banget ya. Terus tanggal berapa nih? Tanggal 2 juga sekitar 4 atau 5 pieces 1,1 juta juga. Jadi memang karena saya main di mahal ya, karena saya udah males main di arena bawah. Dulu saya juga main dan seru juga, bisa profit juga. Cuman sekarang saya udah males aja karena ada outlet Shopee, terus termurah di Shopee, nanti nggak habis-habis kita perangnya. Jadinya saya lebih baik main ke atas. Jadi ini mukenanya mahal-mahal teman-teman. Buat yang baru gabung, saya jualin mukena sekitar di 290, 250, dari suppliernya aja udah 209.000, 199.000, jadi nggak main yang di bawah 100 ribuan. Dan kejual juga, saya jual lebih mahal daripada suppliernya. Suppliernya mall, namanya Tasbia Mukena sama Khadijah Label, terus ada satu lagi, yang mall itu ya, 2 itu. Dan saya jual lebih mahal dari dia. Alhamdulillah terjual juga. Jadi nggak nol banget. Tapi ya jelas nggak selaris mereka ya. Itu laris banget memang. Tasbia sama Khadijah Label tuh salah 2 mukena brand mukena yang gede lah di Shopee. Oke. Ini saya minus 7,6 juta. Lalu update penjualan 7 hari terakhir itu sekitar 2,5 toko yang ini. Toko satu lagi Ini toko satu lagi sekitar sama kalau nggak salah. Nah sekitar 2,9. Pekan lalu saya bilang mau bikin toko baru ya. Udah, toko baru udah saya upload, cuman ya baru upload doang, upload ngasal aja, judul ganti, foto di edit dikit, deskripsi belum diganti. Ya cuma gitu-gitu doang, belum ada optimasi apa-apa, tentu belum ada traction apa-apa. Jadi target saya minggu ini, pekan ini, itu saya selesai upload. Target saya itu saya upload ke 4 toko teman-teman. Per toko saya rencananya 30 kali upload, 30 produk. Nanti ditungguin, lihat yang tractionnya bagus baru fokus ke 1. Kenapa 30? Karena sundulnya big seller itu bisa sampai 30 produk, itu aja sih sebetulnya. Sayang aja slot sundulnya. Oke, itu jurnal dan update-nya. Lalu saya mau cerita lika-liku dropshipper kecil. Ini salah satu lika-liku dropshipper kecil adalah sinkronisasi stok ya. Ini ya saya kan masih kecil ya, paling sehari 1 juga enggak konsisten. Ya seminggu 3 lah, seminggu 3 pieces nih, lihat aja nih orderannya nih. Untuk toko yang ini lumayan ya, 10 pembeli ternyata. Oh 9 siap dikirim 9. Duh ntar kameranya. Ya jadi kereset nih gambarnya ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, kayak gini aja. Kagok, tanggung ya teman-teman ya. Tadi sampai seminggu terakhir 7 yang toko ini, satu lagi seminggu terakhir ada 6. Ya belum konsisten 1 per hari ya, karena bagi saya angka 1 per hari itu angka cantik
udah mulai market fit itu minimal 1 per hari. Jadi intinya saya masih dropshipper kecil, jadi saya no bargain. Kalau misalkan saya mencak-mencak nih ke atau menuntut ke supplier, tolong dong minta stok yang real time, atau stok mana yang tebal, kayaknya nggak akan digubris juga. udah saya cobain, nanyain, dan ya mungkin ya gitulah, mungkin melihat ini masih kecil, ya udah fair, sangat fair. Saya tidak kesal, sangat fair, karena ya urusan si orang gudang tersebut, si supplier saya itu ya tentu banyak ya, bukan hanya ngurusin dropshipper kecil kayak saya. Jadi no bargain. Jelek kameranya, ntar saya edit dulu. Jadi no bargain teman-teman. Jadi ya sudah fair, menurut saya fair. Itulah lika-liku dropshipper kecil ya. Jadi sehingga stoknya saya nggak real. Jadi ada yang produknya bisa di check out tapi stoknya nggak ada. Kalau saya kosongin, seandainya saya bisa bargain, tolong dong minta stok yang real time, itu konyol juga sih buat saya. Kenapa? Karena jadi banyak barang yang kosong. Kalau ada varian yang kosong membuat low conversion. Itu kaidah standarnya jualan online ya. Ketika kita jualan ternyata ada varian yang best seller atau yang dicari itu kosong, ya menurunkan conversion. Jadi inilah lika-likunya masalah sinkronisasi stok. Dan untungnya ternyata jualan mukena ini udah berkali-kali. Kalau nggak salah udah 5 atau 6 kali orderan yang stoknya habis. Terus saya bilang, Mbak, tolong cariin yang mirip-mirip. Nah, karena dari 18 minggu ini saya jual mukena, rasanya mukena tuh gitu-gitu aja. Mohon maaf ya pedagang mukena atau yang ngerti mukena, motifnya ya kayaknya gitu-gitu aja, fiturnya juga kayaknya gitu-gitu aja, dan bahkan talent model di fotonya tuh dia lagi. Saya tidak menemukan wajah baru kecuali artis major ya, kayak misalkan Lesti Kejora, Tia Aresta, terus siapa lagi ya yang lagi di ini tuh Zaskia Meka, baru itu beda. Tapi yang selebihnya kayaknya si mbaknya atau si teteh yang talentnya tuh itu aja. Nah untungnya itu, sehingga ada yang kosong nih, misalkan produk A kosong, dia nuansanya apa, hitam dan ada bunga-bunga, tolong cari ini yang mirip. Alhamdulillah kalau nggak salah sampai 5-6 kali melakukan hal itu dan belum ada komplain. Kecuali ini baru hari ini banget ada yang komplain teman-teman. Nah ini nih, saya mau komplain ini serius, baru hari ini banget. Selebihnya udah 5-6 kali nggak ada yang ini, ya sudah fair aja, bukan fair saya pun tidak kesal gimana, memang salah saya sendiri. Saya nyuruh si supplier untuk kirim yang mirip-mirip. Jadi ini katanya mintanya navy tapi dikirimnya warna lain. Subhanallah, ini admin saya balas. Ya, intinya beliau komplain. Ya, oke lah. Dari 6 yang komplain, 1 menurut saya nggak masalah. Biar nggak komplain lagi gimana? Stoknya harus real. Nah, jadinya looping. Stok real harus nanya supplier biar update terus ke kita. Terus kalau stoknya real banyak yang kosong jadi low conversion. Nah, looping. Itulah lika-liku dropshipper kecil. Jadinya si malah maju kena, mundur kena. Ya sudah, menurut saya yang terbaik ya sudah. Kalau ternyata ada orderan, stoknya kosong, untungnya si mau kena ini yaitu mirip-mirip. Jadinya 5-6 orderan nggak ada komplain. Baru 1 kali saya kena komplain. Ya alhamdulillah, mohon maaf buat mbaknya itu yang beli, kakaknya yang beli ya. Saya mohon maaf. Itu lika-liku dropshipper kecil pertama. Yang kedua, ini real nih. Saya sengaja ini orderannya masuk kemarin, sengaja saya tunda-tunda untuk diproses. Mau saya batalin ke hari ini, di hari recording saya si Mukena Day ini. Jadi ada orderan banyak teman-teman, nih orderannya lumayan nih, hampir 1.800.000 nih. Waduh, pas saya lihat ininya mau senang, nggak juga karena COD. Waduh, tar dulu nih, ini COD nih. Ini orderannya 1.800.000 dan sepengalaman saya, dan saya juga udah nanya ke orang yang dropshipper mukena udah lama, itu sebenarnya jarang orang order lebih dari 1 pieces, jarang. Ini order langsung banyak. Terus beberapa vlog yang lalu ada orang iseng ke toko saya ngorder 50 juta, 60 juta. Waduh, ini datang orderan 1,7 juta nih, nggak membuat saya senang. Dan COD pula, saya sudah nanya ke si mbaknya, saya mau mastiin. Nah ini nih, oh ini baru dibalas nih.
Makasih banyak kakak sudah order banyak. Ini saya nanya kemarin malam ya, untuk acara pernikahan kah kak? Ya kakak, kira-kira dikirimnya kapan kakak? Insya Allah diproses dulu pesanannya hari ini ya kak. Mau, oh oke oke, baru dibales. Tadinya ini baru saya baca banget ya. Tadinya mau saya batalin di pas recording ini. Kenapa? Karena dia yang punya yang ini nggak bales dan ini COD, dan kalaupun kayaknya batalin aja lah. Karena untungnya tidak sebanding dengan resikonya. Karena ini COD. Ini COD ya teman-teman. COD 1,7 juta nih. 1,7 juta ini HPP-nya ke saya tuh 199, berarti sekitar 50 ribuan lah saya dapat ya. 50 ribuan, 1 2 3 4 5 6. 6 berarti 7 kali 350 ribu. Saya 50 ribu. Itu belum admin fee. Admin fee-nya berapa? Admin fee-nya estimasi ongkos kirim. Oh belum ada, toko ini belum nyampe 50 order, gak ada admin fee, berarti 350 ribu. 350 ribu potensi keuntungan saya, tapi resikonya kalau ini dibatalin dan dimana koordinasi sama si brand besar ini, kalau ada returan saya sangat ragu bisa mudah, jadi mungkin gak bisa refund, jadi ini kayaknya saya batalin aja. Tapi baru balas sih mbaknya. 350 ribu. Bismillah, saya batalin ya. Saya batalin langsung on the spot. Batalkan pesanan, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya mbak, mohon maaf. Oh ya, dan lagian saya udah nanya ke adminnya, ini beberapa ada yang kosong, kalau nggak salah ini kosong, sama ini kosong kalau nggak salah. Jadinya saya harus resikonya double ya. Tadi resiko gagal bayar atau RTS. Kedua, resiko dianya komplain. Menurut saya ya sudahlah, batalin aja. Bismillah ya. Satu pesanan mudah-mudahan nggak kena penalti. Saat ini tokonya ada penalti nggak ya? Mana kesehatan toko mana? Kok hilang kesehatan toko? Nah, nggak ada penalti ya sudahlah. Saya pasrah kalau misalkan kena satu penalti. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Stok kosong tadi yang saya ingat. Nah ini konfirmasi. Boom. Nah itu dilema banget karena ordernya memang banyak, tapi kan ya itu repot ya. Satu, saya mau ada keuntungan mungkin 350 ribu, tapi resikonya menurut saya nggak sebanding sama keuntungannya. Resikonya tadi gagal COD atau RTS, di mana saya sudah transfer. Terus kedua, saya ragu karena ini brand besar, saya ragu nanti kalau ada retur bisa dipotong. Saya ragu paket returan saya ketemu. Itu aja sih. Dari beribu paket atau ratusan paket yang diretur, saya ragu atau khawatir lama ketemunya. Mungkin sebulan 2 bulan jadinya cash flow saya tambah negatif gitu. Oke, jadinya ini real, saya langsung batalkan on the spot. Mohon maaf ya buat mbaknya. Nanti saya chat deh. Oke. Tadi ada hal yang menarik yang mau saya sampaikan, yaitu keuntungan jauh lebih kecil daripada resiko. Kadang kita di bisnis ada juga kerugian atau tulisnya loss lah, kerugian jauh lebih kecil daripada peluang. Contohnya ya. Jadi saya ada kayaknya kepanjangan. Udahlah. Intinya kalau dalam bisnis kadang kita ada dilema itu juga. Ada dilema yang seperti saya sampaikan tadi, tapi di sisi lain yaitu kadang kita ngeluarin ngerugi nih, tapi peluangnya itu jauh lebih besar daripada kerugian tersebut. Ya oke lah, skip. Intinya ini real, saya membatalkan karena orderan banyak, dilematis. Saya batalin now, dan jujur aja tadinya saya nggak nyangka si mbaknya bakal bales chatnya, ternyata dibales, tapi saya sudah niat untuk membatalkan. Saya pakai keputusan cepat, batalin biar lebih dramatis juga ya si vlog ini. Terakhir pekan lalu saya bilang kan mau serius affiliate. Jadi memang saya mau serius affiliate, walaupun sebetulnya hitungannya nggak logis, sangat tidak logis saat ini ya. Tapi saya nggak punya pilihan lain karena ini saya sudah 4 bulan, kondisi saya sekarang minus 7,6 juta. Target saya di akhir periode lebaran nanti itu plus 50 juta. Ini masih jauh banget dari target. Net cash flow-nya ya plus, bukan omsetnya ya. Kalau omset mungkin saya sekarang di sekitar 32 juta, sekitar 32 juta. Tapi minus 7,6 net cash flow. Target saya net cash flow-nya tuh plus 50, ini masih jauh banget. Makanya saya harus ambil resiko lain, yaitu resiko saya mau affiliate. Jadi pekan lalu saya sampaikan itu, dan ini hitungan simple sederhananya ya. Pertama,
sampelnya, saya butuh sampel. Kalau saya mengajukan sampel, walaupun pakai akun istri saya yang penjualannya lumayan ya, affiliate-nya mungkin lama. Dan toko-toko yang saya pilih, jadi di dua pekan atau 3 pekan lalu saya udah menemui nih toko-toko yang kayaknya bakal laris nih jual mukena. Saya yakin kalau saya ngajuin sampel nggak akan disetujui. Kenapa? Karena dia tokonya lagi laris. Tokonya lagi laris, stoknya pasti tarik-tarikan. Lebih baik untuk customer daripada untuk afiliator. Ya nggak? Saya pun sama. Toko saya pun sama. Kalau produk ini lagi laris, daripada ke afiliator mending untuk stok dijualin. Tapi kalau udah mulai turun, baru afiliat dikasih sampelnya. Ya intinya gitu. Itu yang membuat saya memutuskan, oke, kita budgetin 2 sampel seminggu sama istri ya. 2 sampel, 2 ya, kurang lebih harganya 150.000 lah. Ya kurang lebih ya, padahal ada juga yang 200. Jadi kalau 2 300.000, 300. Dan hari ini adalah pekan pertama Januari. Target saya kan 2 bulan lagi nih peak day-nya, alias 8 minggu lagi. 300.000. Dan saya nggak punya waktu untuk bikin konten Shopee affiliate-nya. Saya nggak punya waktu, jadi saya hire orang, harganya 2 juta. Harganya 2 juta untuk sebulan. Murah atau mahal? Katanya sih ada yang bilang per konten itu 50.000 berapa, yang jelas lebih murah, lebih simple daripada saya hire orang. Hire orang artinya karyawan ya. Jadi saya ini pakai vendor 2 juta dalam sebulan bikin Shopee video. Shopee video barangnya saya supply. Jadi kurang lebih sebulan saya dapat saya ditagih saya keluar uang perkiraan 3.200.000 dalam 2 bulan. Alias kalau ditotalin 6.400.000 untuk nge-starting si affiliate ini. 6.400.000 perkiraan cost-nya. Ini nggak logis. Berarti komisi saya minimal harus segini ya untuk BEP. Komisi saya misalkan ada yang bilang katanya 10%, 15%, tapi ya sepengalaman istri saya ya, walaupun sudah nge-affiliatein yang 15% semua atau 10% semua, yang cairnya itu tetap aja cuma 6, ya setengahnya dari yang tertulis. Jadi katakanlah pahitnya misalkan 5% lah affiliate-nya ya. 5% berarti saya harus ngejar GMV 6.400.000 kali 20, yaitu 120 juta dalam 2 bulan. Gak make sense, sangat-sangat tidak make sense bagi saya yang baru terjun ke affiliate. Tapi nah ini kasus yang tadi saya bilang, tapi peluangnya lebih besar. Oke, saya masih rela sejujurnya keluar 6.400.000, saya dapat konten ini, saya dapat pengalaman, dan ada peluang memang naik. Belum lagi nanti kan mau peak day ya, peluangnya mau peak day itu ya sekitar week 3 Februari sampai week 1 Maret lah, perkiraan saya kayak gitu. Karena awal puasa tuh week 1 Maret ya, week 1 Maret. Jadi ini rencana cost aja udah 6.400.000, which is saya harus ngomset 120 juta di affiliate. Berat, tapi saya akan jalankan juga, dan sudah dibeli. Nah ini contohnya nih, ini salah satu yang produk yang perkiraan saya bakal laris nih, harganya 175, udah dibeli. Lalu mana lagi? Oh ini koko. Nah ini mau kena lagi 134, udah dibeli. Mana lagi? Nah ini udah ada lagi nih Aleira Scarf, yang ini perkiraannya bakal, ya perkiraan saya ya, pakai tool saya namanya GR R&D untuk ngedeteksi produk mana yang lagi tren. Kalau mau cek di gandirozaki.com. Ini 178.000, udah beli nih 7 Januari. Pesanan sedang disiapkan. Aduh. Dan begitu. Jadi saya sebenarnya nggak punya jalan mundur sih. Ya sudah. Jadi bismillah, saya sudah menganggarkan sekitar 6.400.000, which is sebenarnya nggak make sense untuk dapat 120 juta dalam 2 bulan. Bagi saya nggak make sense karena saya baru terjun serius ke affiliate ya sekarang ini. Istri saya udah dari 2 bulan lalu udah serius ke affiliate. Saya baru sekarang lah. Dan kalau teman-teman sadar, keringetnya ya. Kalau teman-teman sadar, saya lagi sering upload shorts karena saya lagi serius affiliate juga. 19 menit teman-teman. Thank you banget, mohon maaf ya. Saya jadi terlalu panjang bikin videonya sekarang. Niatnya sebenarnya 10 menit doang, tapi ya begitulah. Mohon maaf kalau ada yang masih nonton sampai akhir. Thank you banget, tolong komen di bawah dong sehingga saya tahu memang ada orang yang nonton sampai akhir. Karena buat saya pribadi nonton video itu 20 menit itu jarang banget. Jadi tolong komen di bawah yang ternyata nonton sampai mendengar suara saya yang terakhir ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, di vlog ke-19 insyaallah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please komen ya, please, biar saya tahu ada yang nonton sampai akhir. Please. Assalamualaikum, dadah.